Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, santri PTQ Al-Ikhwah Bogor, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 28 Mei 2025. Alhamdulillah Pak Anas bisa langsung berhadapan dengan antum yang Masya Allah ganteng-ganteng semua ya. Nggak ada yang cantik. Kalau yang cantik tempatnya di asrama putri sana. Karena perempuan gitu kan. Laki-laki otomatis ganteng. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan melanjutkan kajian ataupun tausiah Stadium General, di mana ini adalah salah satu kegiatan rutin antum ya, kalau nggak salah sebulan sekali apa sepekan? Ustaz Dafa? Sepekan sekali. Dan alhamdulillah karena saya jarang kebagian ya, dan berbagi dengan unit yang lain, jadi alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu ya. Insya Allah saya akan menyampaikan satu judul tentang membaca Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran. Pak Anas yakin sekali ya, antum pasti sudah sangat ngelotok bagaimana atau apa saja keutamaan membaca Al-Quran. Betul tidak? Gak mungkin antum gak setiap saat dimotivasi oleh ustadz antum, oleh guru-guru antum tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Sebab antum sekarang berada di pesantren tahfidz Quran. Bahkan alhamdulillah sebagian dari teman antum sudah selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Ini gak mungkin kalau gak ada motivasi ataupun dorongan semangat ya, karena mengetahui bagaimana utamanya menjadi seorang penghafal Al-Quran yang setiap saat membaca bahkan menghafal Al-Quran. Iya. Iya Pak. Ya, atur nuhun. Ya, syukran. Jazakallahu khair. Baik. Para santri yang berbahagia, sebagai seorang muslim, setidaknya ada 6 sikap kita terhadap Al-Quran. Ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, kita menghormati dan memuliakan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada ya, itu kita hormati dan kita muliakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah contoh misalnya, tidak menaruh Al-Quran di sembarang tempat ya, tidak melangkahi Al-Quran. Kemudian ketika melihat Al-Quran terbengkalai, segera dimuliakan, segera dirapihkan, dan seterusnya ya, menghormati dan memuliakan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu dibaca. Jadi kita membaca Al-Quran bukan sekedar dipajang di lemari di etalase kita di ruang tamu misalkan gitu ya, ataupun di dinding ayat-ayat Al-Quran sebagai pajangan saja. Bukan itu, tapi Al-Quran harus juga dibaca ya, bukan hanya dipajang. Yang ketiga, kita memahami makna Al-Quran ya, kita pahami maknanya. Sedikit demi sedikit kita pelajari, mulai dari terjemahnya. Bahkan antum di pesantren ada satu mapel yang disebut dengan KD, kata dasar Al-Quran ya. Jadi
kata per kata, bahkan sampai kata dasarnya dipelajari, dihafal sama antum. Kemudian meningkat kepada terjemahnya sampai tafsirnya pun begitu. Ya, tafsir dipelajari. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sikap kita kepada Al-Quran. Di antaranya adalah kita memahami makna-makna Al-Quran. Yang keempat, kemudian setelah membaca, memahami, maka kemudian kita mengamalkan. Berusaha semaksimal mungkin mengamalkan Al-Quran. Kandungan-kandungan Al-Quran bukan hanya dibaca, dipahami, tapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kelima, kemudian setelah diamalkan, jangan lupa kita juga kemudian menyampaikan kepada yang lain, mensosialisasikan kepada masyarakat umum, ya, atau bahasa istilahnya adalah mendakwahkan kepada orang lain. Al-Quran kita dakwahkan, ya, baik itu mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan orang lain untuk bisa membaca Al-Quran, ataupun mendakwahkan makna-makna kandungan-kandungan daripada Al-Quran. Untuk apa? Untuk diterapkan oleh masyarakat kita, supaya mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah kita berusaha untuk menjaga Al-Quran. Walaupun Al-Quran sudah dijamin oleh Allah untuk dijaga oleh Allah, ya Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berjanji akan menjaga Al-Quran. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim pun ikut serta menjaga Al-Quran. Artinya apa? Kalau ada orang yang melecehkan Al-Quran, menyimpangkan ayat-ayat Al-Quran, ya, menambahkan atau mengurangi ayat-ayat Al-Quran, dan antum tahu, maka antum ikut serta menjaganya. Dengan cara apa? Boleh jadi dengan cara melaporkan kepada yang berwajib, ataupun kepada tokoh-tokoh para ulama. Ini ada orang begini-begini, ini ada orang melecehkan Al-Quran, ini ada orang menyimpangkan Al-Quran, ini ada kelompok begini begitu. Ya, kita jaga Al-Quran. Nah, dari 6 sikap kita terhadap Al-Quran sebagai seorang muslim, ada di antaranya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, ya, ini tema ataupun judul pembahasan yang akan kita sampaikan. Membaca Al-Quran, ya, anak-anakku sekalian, itu sangat istimewa. Tidak sama dengan membaca buku ataupun kitab-kitab yang lain, apalagi koran. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Bahkan boleh jadi kitab-kitab suci yang lain tidak sama. Membaca Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah dan berlaku untuk semua umat manusia ini mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, apalagi buku-buku yang lain dan bacaan-bacaan yang lain. Ya, seperti dalam hadis ada dikatakan kurang lebih maknanya bahwa kalamullah, ya, dibanding dengan perkataan-perkataan siapapun yang lain, ini jelas jauh lebih mulia. Pun demikian Al-Quran dibanding dengan bacaan-bacaan yang lain, jelas Al-Quran jauh lebih mulia. Kan begitu? Kita akan lihat apa saja keutamaan daripada membaca Al-Quran, yang selama ini mungkin, ya, antum barangkali ada sebagian antum yang sudah kurang semangat baca Al-Quran. Ada yang kurang semangat baca Al-Quran? Ada nggak? Nggak apa-apa, jujur nih Ustaz, terus terang saya sudah mulai bosan baca Al-Quran. Ada yang begitu? Ada? Ada ya? Ada, manusiawi, ya. Memang begitu sifatnya manusia, dan sifatnya iman begitu. Kadang naik, kadang turun. Tapi yang bahaya kalau turun terus. Ya, antum satu waktu mungkin antum, aduh, lagi kurang semangat baca Al-Quran. Biasanya baca 1 juz sekali duduk, ini setengah juz, bahkan kurang misalkan. Ya, nggak apa-apa, tapi jangan keterusan.
Hari ini kurang semangat, besok kurang semangat lagi, besok malah bacanya sedikit, lama-lama tidak baca. Maka ini yang bahaya. Ya, ini perlu untuk terus kembali dimotivasi, dibangkitkan semangatnya. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Yang pertama, orang yang selalu membaca Al-Quran, dengerin. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu sedang dalam perniagaan yang tidak pernah merugi. Antum tahu berniaga? Ya, berbisnis, berjual beli, berniaga. Yang membaca Al-Quran itu pada hakikatnya sedang berniaga dengan perniagaan yang gak pernah rugi. Kalau antum berjualan, berbisnis misalkan di pinggir jalan, di pasar, di toko-toko, di ruko-ruko, antum belum dijamin untung. Berapa banyak ruko-ruko yang kemudian tutup? Berapa banyak orang yang berjualan di pasar gulung tikar? Berapa banyak orang yang berjualan di pinggir jalan pun demikian. Kemarin ada, sekarang udah nggak ada. Betul nggak? Belum dijamin untungnya. Bahkan boleh jadi rugi besar berjualannya, berbisnisnya, berniaganya. Tapi membaca Al-Quran, Allah katakan sedang berniaga dengan perniagaan yang tidak pernah merugi. Antum lihat dalam surat Fatir ayat 29. Ya, insya Allah ada yang hafal. Yang 30 juz hafal? Ihsan? Antum Ihsan apa Iqbal? Ihsan mana? Coba, siapa yang mau duluan? Saya pancing nih keluhnya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ayo. Bisa nggak? Lupa. Nanti dia hafal ya, nggak diingat-ingat. Dengerin. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, membaca Al-Quran, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam ataupun terang-terangan. Kata Allah, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Disebutkan salah satu dari perniagaan itu adalah membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Allah yang mengatakan mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ini pasti. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, berarti pasti orang itu adalah orang yang sangat beruntung. Buktinya apa? Rasulullah dalam sabdanya, beliau menguatkan ya tentang pemahaman ini. Man qara'a harfan min kitaballah, min kitabillah, falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Dibalas, dilipatkan sampai 10 kebaikan. Beliau mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Beliau katakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Ya, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi yang dikatakan membaca Al-Quran setiap satu huruf satu kebaikan dilipatkan sampai 10 kali lipat, itu benar-benar satu huruf yang kita baca itu 1 sampai 10 kebaikan. Bukan alif lam mim satu huruf, bukan. Ya, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Antum bisa bayangkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa huruf? Enggak kebaca kan? Enggak kehitung kan? Saking banyaknya baru setengah ayat atau 1 ayat atau 2 ayat. Coba antum bayangkan kalau setiap hari 1 juz
ada berapa huruf Al-Quran yang antum baca, ya, kemudian ada berapa pahala yang antum dapatkan. Inilah diantara bukti bahwa ketika membaca Al-Quran kita sedang berada dalam perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Seolah-olah orang yang paling banyak membaca Al-Quran, dia yang paling banyak mendapatkan pahalanya. Betul? Betul tidak? Betul. Karena alhamdulillah antum di PTQ Al-Ikhwah ini setiap hari ada jam pelajaran khatmul Quran. Betul? Betul. Berapa jam? Berapa JP? 2 JP. Sekitar 1 jaman. Dapat 1 juz lebih luar biasa. Dapat berapa pahala? Banyak sekali. Nanti Ustadz tolong dihitung berapa huruf 1 juz lebih itu. Ya, kemudian dikali 10. Itu bisa berapa ribu pahala yang didapat, gitu ya. Hadis yang selanjutnya masih di poin yang pertama tentang perniagaan yang tidak pernah merugi. Afala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jal khairul lahu min naqatain. Tidaklah seseorang darimu pergi ke masjid lalu dia mempelajari atau membaca 2 ayat Al-Quran, itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta. Antum tahu unta? Tahu? Pernah pegang nggak? Ngelihat pernah? Di mana? YouTube? Di kebun binatang. Unta, harganya berapa unta? Berapa? 3 juta. 3 juta mah embe. Unta harganya lebih mahal daripada sapi yang gemuk. Harganya boleh jadi sekitar 53 jutaan. Antum pergi ke masjid membaca 2 ayat Al-Quran, itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Lebih baik itu, ya. Kemudian dikatakan wasalasun khairul lahu min salasin. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba khairun lahu min arba. Pun begitu 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan tentunya dan seterusnya, kan begitu. Ya. Ini kira-kira antum merugi nggak baca Al-Quran? Kalau seandainya setiap ayat antum bisa tuker jadi kupon, kemudian dapat unta, maka insya Allah setiap orang pasti akan berlomba-lomba membaca Al-Quran. Tapi ini masalah keimanan. Jadi kalau antum yakin dengan keutamaan membaca Al-Quran, maka antum ketika membacanya terus menerus, antum sedang dalam perniagaan yang tidak pernah merugi. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat ahlul Quran, yakni orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ditinggikan derajatnya. Ya, antum lihatlah gitu ya. Orang-orang yang penghafal Al-Quran, pasti hidup mereka nggak ada yang hina, nggak ada yang terhina, pasti dimuliakan, di masyarakatnya dimuliakan. Memang Allah yang meninggikan derajat mereka, betul? Betul tidak? Bahkan Masya Allah dibangga-banggakan, sampai orang lain pun membanggakan orang yang hafal Al-Quran. Karena demikianlah Allah meninggikan derajat ahlul Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya, perhatikan, ini hadis sahih, sesungguhnya Allah mengangkat ataupun meninggikan sebagian kaum bihadzal kitab, dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah juga merendahkan ya suatu kaum dengan kitab, dengan Al-Quran.
Maksudnya bagaimana? Allah meninggikan derajat, mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran, yaitu mereka yang mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan seterusnya, memuliakannya. Allah angkat tinggi-tinggi derajatnya, ya, baik perorangan ataupun suatu kelompok. Dan sebaliknya Allah juga merendahkan satu kaum dengan Al-Quran, yaitu satu kaum seorang yang tidak mengimani Al-Quran atau tidak mau membacanya, ya, kemudian apalagi mengamalkannya, apalagi mendakwahkannya, Allah rendahkan. Ya, sehebat apapun title dia di dunia, Allah rendahkan dia. Ya, sehebat apapun kedudukan sosialnya, kalau dia merendahkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tidak memuliakan Al-Quran, Allah pasti rendahkan statusnya. Ya. Nah ini, jadi dengan Al-Quran Allah akan tinggikan derajatnya. Antum, serius ini, antum kalau konsisten terus membaca Al-Quran, terus menghafal Al-Quran, terus mendakwahkan Al-Quran sampai tua nanti, bahkan sampai wafat, pasti Allah angkat derajat antum. Pasti Allah, ya, di dunia dan di akhirat. Coba antum buktikan. Kalau nggak percaya, kata-kata Pak Anas, antum buktikan. Terus konsisten sampai antum benar-benar menjadi orang yang mahir dengan Al-Quran, pasti Allah angkat derajat antum, pasti. Ya, bahkan semua orang pengen menjadikan antum sebagai menantunya. Kalau jadi anaknya kan nggak bisa gitu ya, anak asli. Itu pasti begitu. Orang yang di dadanya penuh dengan Al-Quran itu luar biasa. Bahkan yang wajahnya jelek, mohon maaf, itu pasti terlihat ganteng ketika dia mahir Al-Quran. Antum tahu orang-orang yang berkulit hitam, orang-orang Afrika, orang-orang sana gitu ya, wajahnya hitam, tapi dia bacaan Al-Qurannya Masya Allah, dia terlihat berwibawa, kan begitu ya. Dan sebaliknya, seganteng apapun, kalau antum nol dari Al-Quran, apalagi tidak mengimani Al-Quran, nggak ada istimewanya sama sekali. Itu kelak akan menjadi bahan bakar api neraka. Orang-orang kafir yang tidak mengimani Al-Quran, ya, dia kelak akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya, maka kebanggaan kita itu adalah dengan Al-Quran, minimal sekali senantiasa membacanya, ya, tentunya dengan terus mengamalkannya, ya. Baik, masih di poin yang kedua, Allah mengangkat derajat orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkannya. Al-mahiru bil Quran. Ada yang hafal hadisnya? Angkat tangan. Al-mahiru bil Quran. Ayo, sepotong aja nggak apa-apa. Al-mahiru bil Quran. Gak mungkin antum gak hafal. Anak-anak aja hafal TK. Wallahi, Usamah anak-anak. Karena di TK diajarin, ya. Dia kalau dipancing yang Usamah, hadis mahir, pandai membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramil bararah. Kan begitu kan? Al-mahiru bil Quran ma'a as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang dimuliakan. Antum bayangkan, malaikat itu makhluk yang sangat mulia, ya, bisa lebih mulia dari manusia. Apalagi manusia kayak kita, itu malaikat jauh lebih mulia. Ya, kemudian terjadi perbedaan pendapat antara para malaikat dengan orang-orang mulia seperti Nabi dan Rasul. Apakah lebih mulia malaikat ataukah Nabi dan Rasul? Ya, ada yang berpendapat lebih mulia malaikat, ada yang berpendapat lebih mulia manusia karena kemuliaan tersebut. Tapi kalau dibanding orang-orang kayak kita, kayak antum semua, malaikat jauh lebih mulia. Dan orang yang mahir dengan Al-Quran, yang pandai dengan Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang dimuliakan. Belum selesai. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajron. Dan orang-orang yang enggak mahir
Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia wayatata'u fihi, dia terbata-bata, wa alaihi syakun wa huwa alaihi syakun, dan dia berat dalam membacanya. Belum lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata, terputus-putus, kadang-kadang salah, diulang-ulang berkali-kali, dibenerin pun masih salah. Ya, sampai sekian kali baru benar, kemudian terbata-bata. Maka kata Nabi SAW, wa huwa atau lahu ajron, baginya dua pahala. Ya. Ini, jadi nggak ada ruginya, walaupun ada orang yang susah membaca Al-Quran, terbata-bata, tapi tetap dia mendapatkan pahala, bahkan dua pahala. Yang mahir, dia lebih tinggi lagi, akan bersama malaikat yang dimuliakan. Ya, ini luar biasa. Membaca Al-Quran, bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada orang tua antum, bersyukur kepada guru-guru antum. Kenapa? Yang pertama, Allah karuniakan antum hidayah. Hidayah apa? Hidayah untuk bersedia mondok di PTQ Al-Ikhwah. Sebab banyak anak-anak seperti antum yang sudah mau dibiayain berapapun sama orang tuanya, dibiayain, sampai minta apapun dikasih, asal anak itu mau belajar di pondok. Akan tetapi si anak tidak pernah menuruti kemauan orang tuanya. Hidayah tidak dapat, dia tidak mendapatkan hidayah. Sedangkan antum alhamdulillah, Allah beri antum hidayah, Allah karuniakan orang tua antum kemampuan untuk membiayai antum sekolah di sini, dan kemudian Allah sediakan buat antum guru-guru yang membimbing antum. Ya, maka bersyukur kepada manusia, sehingga kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur, gitu ya. Mahir dengan Al-Quran mendapatkan kedudukan yang tinggi bersama malaikat yang dimuliakan. Ada sebuah perumpamaan, ini pun tentang bagaimana Allah meninggikan derajat orang yang membaca Al-Quran atau ahlul Quran, membaca, mengamalkan, mendakwahkan, gitu kan? Sebuah perumpamaan dari Nabi SAW. Masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'ana kamasali al-utrujah. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Ya, perhatikan. Perumpamaan orang yang beriman, orang mukmin, kita semua seperti antum yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Ya, dikatakan oleh Nabi, rihuha thayyib, harumnya, aromanya itu baik. Aromanya enak, sedap. Ya, seperti kita mencium bau sedap itu enak, gitu kan? Nah, kemudian wa ta'muha thayyib, dan rasanya pun thayyib, enak, lezat. Itu perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Seperti utrujah. Utrujah itu seperti jeruk. Antum nanti kalau ada kesempatan membuka internet, kalau di rumah ya, sebentar antum lihat utrujah. Itu seperti jeruk. Ternyata itu aromanya kalau dibuka ya atau dicium wangi. Ya. Mungkin kalau seperti durian wanginya kecium gitu ya. Jadi wanginya kecium. Ada buah yang wanginya nggak kecium, meskipun enak gitu. Tapi itu kecium, wanginya kecium, kemudian pas dicobain, pas dimakan, rasanya juga enak. Itu perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Wa masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an. Adapun perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamasalit tamroh, maka itu seperti at-tamroh, seperti kurma. Ya, seperti kurma. Coba antum cium kurma, ya, dari jarak segini nggak kecium, segini pun nggak kecium, aromanya nggak ada. Ya,
rihuha lari halaha, tidak ada aromanya. Kurma nggak ada aromanya, ya. Wa ta'muha hulwun, akan tetapi rasanya manis. Jadi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma. Gambarannya gitu. Maksudnya apa? Aromanya itu nggak kecium, nggak wangi, nggak aroma sedap, nggak aroma enak, nggak aroma lezat gitu. Tapi rasanya kalau dia mukmin, hulwun, manis. Sebab sejelek-jeleknya orang mukmin dibanding dengan orang munafik, orang kafir, itu orang mukmin jelas lebih baik. Walaupun dia nggak membaca Al-Quran, tapi tentunya tidak lebih baik, jauh lebih buruk, ya. Orang itu kalau dibandingkan dengan orang mukmin yang membaca Al-Quran, wangi, harum, sedap, lezat, kemudian rasanya pun lezat, gitu ya. Adapun orang munafik yang membaca Al-Quran, dia aromanya wangi, tapi rasanya pahit, munafik. Dan terus orang munafik yang juga tidak membaca Al-Quran, gitu kan, itu udah aromanya jelek, rasanya pun pahit, gitu. Nah jadi ini perumpamaan dengan perumpamaan yang sangat bagus. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, artinya Allah tinggikan derajat dia, kan begitu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan rahmat dan ketenangan. Ini ada rahmat. Jadi ini Mas Rahmat, dia dapat rahmat terus insya Allah, karena dia rahmat. Rahmat, kasih sayang dan ketenangan. Orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah dan juga ketenangan jiwa, ketenangan diri, tenang, gitu ya. Antum kalau lagi sedih, lagi galau, ke masjid ambil Quran, ya, setelah sholat tahiyatul masjid ambil Quran, baca Al-Quran banyak-banyak. Setelah itu insya Allah segala kesedihan, segala kegalauan hilang semuanya. Sebab Allah janjikan ketenangan untuk orang yang membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah bagian daripada zikir yang paling utama, ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah menggambarkan suatu kaum yang berkumpul membaca, mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Perhatikan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Perhatikan, membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka, saling mempelajari Al-Quran, berdiskusi, mempelajari, saling memberi menerima tentang ilmu-ilmu dari Al-Quran itu, melainkan, kata Nabi, melainkan turunlah sakinah, ya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kepada mereka turun as-sakinah, ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat menaungi ataupun mengelilingi mereka. Dan kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, menyebut kaum itu kepada mereka yang ada di sisi Allah, yakni para malaikat. Disebut-sebut satu kaum itu santri Al-Ikhwah di masjid hari ini, saat ini sedang membaca kitabullah, sedang belajar Al-Quran. Allah sebut-sebut. Ini masalah keimanan, ya. Ini luar biasa. Jadi dengan membaca Al-Quran, ya, khususnya yang sedang kita bahas ini Allah akan turunkan banyak sekali keutamaan. Mulai dari ketenangan, kemudian malaikat pun ridho mengelilingi kita, ya. Kemudian rahmat Allah
turun kepada kita, dan Allah menyebut-nyebut orang yang membaca Al-Quran kepada antum semuanya, kepada kita semuanya. Ini satu luar biasa. Allah yang menyebut-nyebut. Antum kalau disebut sama mudir antum aja, oh itu si Irham, bagus anaknya misalkan, misalham ya, amin gitu. Itu antum udah seneng. Apalagi ini Allah yang menyebut-nyebut antum, Tuhan kita, Tuhan seluruh manusia, antum disebut-sebut. Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Dan dengan berzikir, dan tadi saya katakan bahwa membaca Al-Quran adalah salah satu zikir yang paling utama. Itu Allah janjikan ketenangan pada hati-hati kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan zikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Diulangi. Ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir, menyebut nama Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Sekali lagi, kalau antum lagi ada masalah, coba banyak-banyak selain membaca Al-Quran, juga banyak-banyak berzikir secara umum, istighfar dan zikir-zikir yang lainnya, maka Allah akan berikan ketenangan kepada antum. Ya, dan Allah akan berikan solusi, akan berikan cara menyikapi daripada masalah itu dengan baik. Tidak kemudian menjadi stres, depresi, ngamuk-ngamuk gitu ya, kabur dari pesantren. Gak akan begitu. Ya, kalau antum berito ya dengan amal membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, maka insya Allah atau pasti Allah akan berikan ketenangan kepada antum. Yang selanjutnya, yang keempat, masih tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran, dia akan mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Mendapat apa? Syafaat. Adam tahu arti syafaat? Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi pada saat itu orang-orang butuh pertolongan di hari kiamat nanti. Ya, sebab keadaannya sangat menakutkan, sangat mencekam, sangat mengerikan. Semua orang butuh syafaat. Maka ada syafaat dari Nabi, dan juga ada syafaat dari Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ahlul Quran, dia akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Perhatikan, serap baik-baik ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Apa? Baca Al-Quran. Fa innahu, Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat untuk para pembacanya, ya, untuk para penghafalnya, memberi syafaat. Dan antum pada hari kiamat nanti tidak akan bisa, ya, jangan kira antum akan bisa dengan sendirinya, akan mampu melewati segala ujian di sana, segala kesulitan di sana dengan sendirinya. Tidak. Kita semua butuh syafaat. Dan salah satu yang dapat memberi syafaat adalah Al-Quran. Dengan memperbanyak membacanya, Allah akan izinkan Al-Quran untuk memberi syafaat. Seperti dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, tadi hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Ahmad, as-siyam wal Quran. Perhatikan, ini hadis ini identik dengan puasa Ramadan biasanya ya. As-siyam wal Quran yusfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fihi, wa yaqulul Quran mana'tuhu an-nauma bil lail fasyafi'ni fihi qala fayusyafa'ani. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat.
Puasa dan Al-Qur'an. Ya. Puasa berkata, ya Rabbku, aku telah menahan hasrat makan dan syahwat di siang hari. Maka berilah aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun berkata, ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhun nauma bil lail, aku telah menahan dia dari tidur malam. Karena apa? Karena membaca Al-Qur'an. Ya, biasanya orang membaca Al-Qur'an itu di malam hari, sebab di siang hari mereka orang-orang umum, ya, kalau antum masih santri siang dan malam baca Al-Qur'an. Kalau mereka orang-orang yang sudah punya kegiatan di siang hari, membaca Al-Qur'annya malam hari. Ya, sehingga Al-Qur'an mengatakan, aku sudah menahan dia, harusnya dia tidur, dia baca Al-Qur'an. Ya, maka Al-Qur'an mengatakan, fasafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, fayusyafa'ani, maka keduanya memberi syafaat kepada pelakunya, kepada orang itu. As-Siyam dan Al-Qur'an memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Ini jelas, ya, bukan hanya satu dalil yang menunjukkan tentang syafaat Al-Qur'an. Bahkan kita sampaikan dua hadis yang mulia ini sudah sangat kuat. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang paling semangat membaca Al-Qur'an, meluangkan waktu membaca Al-Qur'an. Ya, kalau di CP misalkan dituntut 1 juz, antum harusnya berjuz-juz dalam sehari. Setiap ada kesempatan antum baca Quran. Ya, ada jeda antara jam pelajaran satu dengan pelajaran yang lain, antum baca Al-Qur'an. Di waktu istirahat antum baca Al-Qur'an. Jajan seperlunya, gak usah banyak ngobrol dengan teman-teman antum yang gak perlu. Ingat, orang yang beriman itu tidak banyak ngobrol yang gak perlu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au diem. Dan ada yang lebih baik daripada diem, yaitu membaca Al-Qur'an. Itu yang terbaik. Allah akan berikan antum segala keistimewaan, segala keutamaan yang tadi disebutkan banyak sekali. Dan kemudian yang kelima, ya, kedudukan orang itu di surga, orang yang ahlul Quran, membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, itu sesuai dengan ayat yang dia baca. Ya, kedudukannya sesuai dengan ayat yang antum baca atau antum hafal. Jadi semakin banyak antum baca, semakin banyak antum hafal, itu kedudukannya di surga itu seperti itu. Ya, sampai-sampai para ulama berdasarkan hadis ini, berdasarkan keterangan ini, bahwa di antara para ulama itu mengatakan tingkatan surga itu sebanyak ayat Al-Qur'an. Gitu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu engkau membaca ataupun mentartilkan Al-Qur'an ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu baca, kamu hafal. Ya. Faham ini? Faham? Siapa yang gak ingin masuk surga dengan tingkatan surga yang sangat tinggi? Semuanya pasti pengen. Dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, semangat antum di situ. Dan setiap orang yang semangat pasti Allah akan berikan hasil yang terbaik. Man jadda wajada. Itu pegang. Ya, terus antum nggak selesai di Al-Ikhwah, antum bisa selesai di PTQ Imam Syafi'i, PTQ A. Antum mau di rumah mau selesai hafal Quran, kalau antum beneran, antum kabarin ana, kita akan kasih duit ke antum. Kalau antum di rumah, ya. Kau terus kemudian, Ustaz, ana alhamdulillah di rumah ana hafal 30 juz. Yakin nggak? Yang ada hafal TikTok. Betul nggak, gitu nggak?
Di pesantren aja hese, di pesantren susah, apalagi di rumah. Iya. Makanya orang tua antum pengen antum jadi hafidz Quran, mereka sekolahkan antum di pesantren, bukan malah di rumah. Kalau di rumah yang ada malah nyepetin mata siapa? Ibu antum, abi antum. Ya udah gitu antum males, suruh bantu orang tua aja nggak mau, kan susah. Ya apalagi menghafal Al-Quran. Gitu. Yang terakhir, di akhirat kelak dia akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan, dan juga akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Ini sering diulang-ulang kepada antum. Ya, antum akan menjadi kebanggaan orang tua antum. Bahkan orang tua antum akan dimuliakan di akhirat nanti. Ya, termasuk di dunia pasti dimuliakan. Antum kalau hafidz Quran 30 juz dan hebat, ya kadang-kadang yang ditanya, anak siapa sih itu? Oh, anaknya bapak fulan, anaknya ibu fulana. Ikut terangkat derajatnya. Gara-gara siapa? Gara-gara antum yang hafal Al-Quran dan hebat, 30 juz dan bacaannya bagus. Ya, ini. Atau sekian juz bacaannya bagus. Anak siapa sih? Itu kemarin yang imam sholat maghrib siapa ya? Anak siapa ya? Gitu. Kan begitu. Oh itu anaknya si Anu. Oh bagus banget, sekolah di mana? Kan begitu. Mondok di mana gitu? Di sana. Ustadznya siapa? Gitu kan? Ketua yayasannya siapa? Enggak. Itu emang enggak sampai ke sana. Ya enggak apa-apa saya enggak disebut. Yang penting antum orang tua antum. Kan begitu ya? Baik. Jadi di akhirat orang yang mahir dengan Al-Quran itu akan mendapatkan pakaian kemuliaan. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan yang maknanya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafidz Quran itu mahkota kemuliaan. Diberikan mahkota. Ya. Al-Quran kemudian minta lagi, ya Allah tambahkan. Al-Quran membela antum, meminta antum, tambahkan ya Allah. Ya. Lalu dia diberikan pakaian perhiasan kemuliaan. Ya. Diberikan pakaian. Selain mahkota diberikan pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran minta lagi, ya Allah ridhoi dia. Maka Allah pun meridhoi hafidz Quran, orang yang ahlul Al-Quran itu. Lalu dikatakan kepada hafidz Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Saat itu pun seolah-olah masih ya mendapatkan kebaikan. Antum suruh baca naik, diberikan pahala setiap bacaan yang antum baca saat itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, kemampuan, keistiqomahan untuk terus mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Oh ya, tentang hadis tentang yang memberikan mahkota kepada orang tuanya, ini pun sama ya. Ada sebuah hadis dari riwayat Abu Dawud gitu kan, yang artinya bahwa orang tua antum pun akan mendapatkan kebaikan daripada anaknya yang mahir dengan Al-Quran, dan mereka pun akan mendapatkan pahala karena telah mengusahakan anak-anaknya sekolah di pondok, membiayainya ya, kemudian menjaganya dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu semuanya orang tua antum dapat pahalanya. Jadi antum harus terus semangat. Siap? Masih semangat? Semangat menghafal Al-Quran, semangat mengkhatam Al-Quran. Ya, antum harus berkali-kali khatam. Kalau bisa ya seperti para ulama Imam Syafi'i gitu ya, yang dalam sehari pun hafal lebih dari sekali. Khatam lebih dari sekali gitu ya. Kalau kita minimal sekali, sebulan sekali. Ya, sebulan 2 kali kalau antum harus bisa. Bisa nggak khatam? Insya Allah bisa. Waktunya banyak gitu kan.
Baik, ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.